Oke, kita akan segera lanjut ke sesi tanya jawab untuk teman-teman semua. Ditunggu sebentar. Saya akan bacakan untuk pertanyaan yang masuk yang pertama. Ini yang pertama sudah ada dari Bapak Chris. Sebentar. Oke, ditunggu sebentar. Ya, dari Pak Kris Nugroho Prakoso, ini ada beberapa pertanyaan, tapi saya akan ambil 2 pertanyaan pertama saja. Yang pertama, ini apakah kemasan produk Bostik Smart sudah dilengkapi dengan standar safety, precaution, dan healthy data berupa MSDS atau IBC code maupun EMDG code? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah perbedaan spesifik produk Bostik tipe P795 dan H725 silen? Apakah kedua ini juga mengandung senyawa kimia seperti non-isocyanate? Nah, silakan, mungkin 2 itu dulu. Silakan dari AJ or Pak Dwi, mungkin mau coba jawab, atau Bu Putri. Pak Dwi, you want to take? Aja mungkin bisa jawab yang pertama, nanti saya jawab yang kedua. Ya. Apa pertanyaan yang pertama? Maaf. Ini apakah kemasan produk Bostik Smart ini sudah dilengkapi dengan standar safety, precaution, and healthy data berupa MSDS, IBC code maupun IMDG code? How about that, AJ? Yeah. Okay. Most of the product that we have, all the data sheet available already. Cuma barangan yang ada DG code, cuma ada 2 kemungkinan. Yang normal nails classic karena itu solvent base, dan yang lagi satu PU foam karena PU foam memang barangannya ada aerosol, jadi dikira juga DG goods. Jadi kesemuanya barangan kita semuanya sudah ada certification, and we also have the MSDS available. Yeah. Okay. I hope that answer the question. Okay. Thank you, AJ. Yeah. Oke, Pak Dwi, bisa dibantu jawab untuk yang kedua, untuk perbedaan spesifik produk Bostik tipe P795 dan H725 silakan. Baik, untuk mudahnya sebenarnya tadi di awal AJ juga sudah jelaskan ya. Jadi ada kode P dan H itu sebenarnya bisa membedakan kedua jenis produknya. Jadi kalau P itu adalah singkatan untuk poliuretan, sehingga kita bisa tahu bahwa P795 ini berbahan dasar poliuretan untuk silennya. Sedangkan H itu singkatan dari hybrid. Gitu. Jadi perbedaan keduanya adalah untuk P795 berbahan poliuretan atau PU, sedangkan H725 adalah berbahan dasar hybrid. Nah, untuk silen PU sendiri memang masih mengandung isocyanat untuk komposisi kimiawinya, sedangkan silen hybrid ini dia tidak mengandung isocyanat dan solvent. Kedua silen ini juga memiliki ketahanan terhadap UV atau UV resisten dan juga tidak bersifat korosif. Jadi aman kalau misalnya mau digunakan untuk di permukaan yang bersentuhan dengan metal, dia tidak akan membuat korosif. Ya. Oke, Pak Dwi, terima kasih. Saya akan lanjut dahulu ke pertanyaan yang lain. Nanti jika ada waktu kita akan coba jawab pertanyaan lain dari Pak Kris Nugroho. Dari Ibu Indah Sulistiawati, Pak Dwi, NAJN, Bu Putri, ini beliau bertanya terkait waktu yang dibutuhkan untuk proses pengeringan sendiri ini biasanya berapa lama? Nah, silakan. Kalau waktu pengeringan gitu ya, biasanya kita ada 2 waktu pengeringan. Yang pertama waktu kering sentuh atau biasa kita sebut take free time, itu di mana permukaan silen itu sudah mulai gitu ya, tapi proses pengeringan secara keseluruhan masih berjalan, Pak. Jadi secara umum untuk ketebalan lebar silen sampai dengan 12 mm itu dia bisa sampai dengan 7 hari untuk full cure-nya. Nah, kalau untuk lebih lebar lagi bisa dipertimbangkan untuk dia waktunya lebih lama. Tapi secara take free time itu berbeda-beda, Pak. Untuk produk Smart Range kami umumnya take free time-nya di waktu 90 menit.
Keuntungannya adalah ketika dia sudah tag free gitu. Jadi kan kadang-kadang kalau di proyek itu suka ada yang iseng gitu ya, apa sih dipencet, gitu, dipegang atau dipencet, dan itu bisa merusak sealant yang tadinya udah bagus jadi legok lagi, atau dia bisa juga terlindungi dari misalnya di eksterior gitu ya, sudah diaplikasi terus kemudian dia sudah tag free, kemudian hujan, maka dia lebih tahan terhadap benturan air hujannya, tadi tidak akan legok-legok gitu. Ya, oke. Oke, terima kasih Pak Dwi untuk jawabannya dan informasinya. Saya lanjut kembali dari Bapak Bagas Rudi dari Wiska juga bertanya, apakah aman sejauh ini produk Bostik apabila digunakan untuk akuarium, Pak, atau yang dari glass, sejauh ini bagaimana, Pak? Untuk penggunaan di akuarium ya, Pak? Ya, betul. Jadi secara desain, produk Bostik ini sebenarnya didesain untuk konstruksi, Pak. Jadi memang secara desain dia tidak didesain untuk digunakan sebagai sealant di akuarium. Hanya saja memang praktiknya di lapangan, Pak, itu banyak sekali yang menggunakan produk silikon kita untuk akuarium, gitu ya. Betul. Ya, kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol sih so far baik-baik aja gitu ya, nggak ada masalah dengan ikannya. Tapi kita juga harus tekankan bahwa secara desain produk Bostik ini adalah untuk konstruksi, bukan untuk akuarium. Oke, baik. Terima kasih Pak Dwi untuk jawabannya. Saya lanjut dari Pak Iwan Kristiawan dari Jasa Ferry juga bertanya, ini untuk berapa beban yang bisa dipikul oleh Bostik itu sendiri, Pak, dari sealant Bostik ini, apakah ada beban maksimalnya? Kemudian yang kedua, apabila terjadi kerusakan atau kurang rapi dalam pelaksanaannya, ini bagaimana untuk cara repairnya? Apakah cukup mudah? Silakan, Pak. Ini mungkin perlu ini lagi ya, Pak, beban yang dipikul itu. Ini pertanyaannya untuk sealant atau adhesif. Kalau untuk sealant, pertama kita tidak memiliki produk untuk structural glazing. Biasanya itu digunakan untuk sealant struktural gitu ya. Sementara produk kita bukan produk struktural. Ya, kita produknya non struktural, sehingga sealant ini tidak diperuntukkan untuk menahan beban. Kalau untuk adhesif, untuk yang high tech itu, high tech H785 tadi, secara sederhana mungkin kita bisa sampaikan untuk 1 meter larinya dia bisa menahan beban 6 kg. Jadi tergantung dari bebannya berapa, kita tinggal bagi distribusi adhesifnya dari medianya tadi. Sedangkan untuk repair gitu ya, kalau dalam ini biasanya aplikasi sealant biasanya, ini repair sering kali kita, kalau misalnya memang ada kendala, kita bisa aplikasikan. Jadi misalnya ada yang kurang rapi, itu kita tinggal potong saja bagian yang tidak rapi, terus kemudian kita harus bersihkan lagi, pastikan lagi supaya yang tersisa itu juga sudah bersih lagi, tidak akan mengganggu adhesinya. Kemudian kita tinggal isi lagi dengan sealant yang sama bahan materialnya. Jangan dicampur, misalnya yang sebelumnya pakai silikon terus kita isi lagi pakai PU, jangan gitu. Jadi pakai material yang sama. Oke, baik. Terima kasih Pak Dwi untuk jawabannya. Saya lanjut kembali dari Bapak Raditya Dananjaya dari PT Bina Agung juga bertanya, ini teknis untuk penyimpanannya, Pak. Sejauh ini sebaiknya bagaimana agar produk bisa digunakan dengan kualitas yang baik? Yang pertama itu, kemudian yang kedua, untuk pengaplikasian pada permukaan cuaca ekstrim sebaiknya menggunakan produk jenis apa, Pak, dari Bostik? Silakan, Pak Dwi. Baik, secara teknis penyimpanan, Pak, secara umum untuk penyimpanan sealant itu kita punya range temperatur di 5-30 derajat Celcius. Kemudian juga kita harus menjaga kelembapan udaranya kurang lebih di 50% kelembapan ruang ya. Jadi mungkin di suhu ruang normal lah. Dan lebih baik di bagian bawahnya kita berikan palet kayu gitu untuk sealant. Untuk biasanya kan dia ada box-box gitu ya, itu biasanya kita letakkan di atas palet. Itu bisa menjaga kondisi sealantnya lebih tahan lama dari sisi umurnya. Sedangkan untuk pengaplikasian pada permukaan cuaca gitu ya, pada ini mungkin area eksterior ya, Pak ya. Jadi kalau untuk area eksterior
kita bisa gunakan sealant PU dan sealant hybrid, tergantung dari substrate-nya, tergantung dari permukaan fasad yang diaplikasikan. Kedua sealant ini kita juga sudah dilakukan pengujian terhadap paparan cuaca, dan ini bisa bertahan untuk yang H785 kalau saya nggak salah sampai 11 tahun ya aja ya, untuk yang di Ya betul, 11 tahun. ya, simulasinya. Jadi kedua produk ini untuk sealant P590, P795 dan H785 itu sangat cocok untuk digunakan di area eksterior, bisa tahan terhadap cuaca. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Dwi untuk informasinya. Saya lanjut kembali dahulu ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Nanang. Nah, terkait untuk sealant Bostik yang mampu untuk movementnya tinggi maupun area yang diperuntukkan untuk peredam suara, ini tipe sealant yang sama atau berbeda Pak Dwi? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah sealant Bostik tersedia untuk outdoor dengan sangat elastis dan tahan terhadap kondisi cuaca normal seperti sinar matahari, hujan, sinar UV dan lainnya? Silakan Pak Dwi. Baik, kita punya beberapa sealant yang memiliki nilai movement capability yang tinggi, Pak. Yang paling tinggi berdasarkan ASTM C920 itu adalah Bostik P590 Sealant Flag One Plus. Dia memiliki movement capability kelas 100/50. Jadi ini yang tertinggi di ASTM C920. Jadi secara movement dia lebih tinggi. Terus kemudian yang di bawahnya kita punya dua sealant lagi dengan movement capability kelas 50 atau plus minus 50%. Itu P795 dan H725. Ketiga sealant ini secara fungsi ketika dia diaplikasikan dia akan menutup celah, Pak. Sehingga dengan menutup celah maka tidak ada lagi celah untuk suara, untuk udara merambat. Karena untuk suara bisa bertransmisi adalah dia butuh media udara gitu ya untuk merambat. Nah, dengan ketiga sealant ini bisa digunakan menjadi satu fungsi dengan movement tadi, jadi tidak perlu sealant yang berbeda. Jadi bisa digunakan juga sebagai untuk media akustik. Ya, sound transmission reduction-nya. Ya. Oke, sudah cukup. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Dwi. Saya lanjut dari Bapak Justinus juga bertanya nih Pak terkait contoh yang warna putih. Apakah ada produk lain dengan warna yang berbeda seperti warna bening Pak untuk dari Bostik ini untuk sealantnya? Nah, atau apakah bisa ditutup dengan cat untuk menutup sealant Bostik ini supaya menyatu dengan sekitarnya? Sejauh ini bagaimana Pak untuk jika ada case seperti itu Pak? Ya, kita punya beberapa range warna Pak untuk sealant. Secara umum untuk sealant PU dan hybrid itu warnanya ada 3, ada hitam, putih, dan abu-abu. Sedangkan untuk warna yang transparan itu umumnya adalah produk silikon kami. Jadi untuk silikon kita juga punya warna yang transparan. Nah, ke depan nanti kita juga akan punya sealant hybrid yang masuk kategori sealant blonde. Dia juga punya warna transparan crystal clear. Sedangkan bila dibutuhkan untuk dicat, gitu ya, untuk bisa dicat, kita sarankan sealant yang berbahan dasar poliuretan dan hybrid. Karena kedua sealant itu bersifat hidrofilik sehingga dia bisa dicat. Sedangkan kalau silikon dia tidak bisa dicat sehingga harus memilih warna yang sesuai dengan kebutuhannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dwi untuk informasinya. Saya lanjut dahulu ke pertanyaan lainnya dari Pak Anta. Sastika juga bertanya nih Pak terkait tadi untuk apakah Bostik sealant bisa diaplikasikan untuk semua jenis kaca dan semua jenis akrilik. Nah, ini mungkin bisa diinformasikan kembali. Jenis kaca apa saja? Akrilik apa saja? Silakan Pak Dwi. Aji mungkin bisa jawab kayak gini. Ya. Untuk kaca, what we will always like to do, karena kita nggak tahu apa material belakang kaca bila di manufacture. So kaca selalunya mereka ada film yang in between-nya.
Jadi what we will always recommend for this kind of application, kita harus bikin sedikit mock-up testnya dulu. Dari mock-up test kita bisa tahu nanti ada reaction nggak sama kaca-kaca yang apa itu yang dipakai nanti. But we also have a certain product that is on the specialty case or specialty product yang bisa untuk dipakai untuk kaca. Pastinya kita ada juga, nanti kita bisa share juga barangan yang seperti special application for bonding of glass and mirror. Oke, thank you Ajay. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya akan ke Pak Sugianto dahulu. Ini terkait bagaimana keunggulan dari Bostik jika digunakan untuk aplikasi konstruksi seperti di lantai atau ubin, sambungan, atau bahan penyekat serta penyegelan. Kemudian juga terkait bagaimana ketersediaan untuk produk Bostik ini di area Surabaya atau Jawa Timur. Silakan Pak Dwi. Baik. Kita bisa di produk kita ini, kita aplikasinya bergantung dari pemilihannya sih sebenarnya. Ketika substrate-nya itu adalah substrate yang berpori, maka kita bisa pilihkan silen dengan material berbahan dasar poliuretan atau hybrid. Sedangkan untuk yang tidak berpori, kita bisa pilihkan yang silikon. Jadi untuk di sambungan ubin ini juga karena gapnya kecil gitu ya, bila memang dia tidak terekspos dengan air, kita bisa gunakan juga pakai akrilik ya, untuk silen akrilik. Itu lebih mudah juga untuk dalam pengaplikasiannya. Sedangkan kesediaan barang di Surabaya, Jawa Timur seperti apa? Itu nggak usah khawatir karena Bostik ada 2 distributor di sana. Nanti mungkin akan kita berikan kontaknya untuk di Surabaya, distributor Surabaya. Oke, terima kasih Pak Dwi untuk informasinya. Saya lanjut kembali dengan Bapak Ade Nugroho dari PT Haskoning juga bertanya nih, request nih Pak, apakah boleh di-share detail pemasangan Bostik P590 untuk join dengan lebar 80 mm. Nah, ini mungkin nanti dari Ibu Putri dan dan Pak Dwi bisa di-share ya Pak ke Pak Ade Nugroho dari Haskoning, nanti minta di-share untuk pemasangan Bostik P590. Sejauh ini bisa ya Pak, nanti di-share ya Pak ya? Bisa Pak. Bisa. Baik, terima kasih Pak Dwi. Saya lanjut kembali dari Bapak Budi Bowo dari PDW Arsitek, ini juga bertanya, apakah Bostik memiliki atau memberikan panduan semacam list agar secara cepat dan mudah nih Pak, apakah ada panduannya untuk silen tipe apa tepat digunakan untuk area mana dan penyusunan spesifikasi dokumen bagi arsitek atau konsultan. Nah, karena begitu banyak produknya, silakan. Silakan ini aku jawab untuk Royal Haskoning dan PDW. Memang biasanya untuk teman-teman di konsultan, saya biasanya bikinin guideline tuh untuk produk dan produk segmen, untuk deskripsinya juga nanti akan share secepatnya Pak Budi dan Pak Ade, supaya nanti teman-teman di konsultan atau konsultan yang lain yang memang ingin mendapatkan produk segmen dari Bostik, nanti akan saya share segera. Untuk saat ini sementara kita pakai materi dari EJ dulu untuk presentasi, mungkin minggu ini bisa saya share untuk produk segmennya. Oke, thank you untuk informasinya, update-nya Bu Putri. Nanti mungkin teman-teman konsultan arsitek lainnya bisa menghubungi Bu Putri jika ingin mendapatkan panduan lebih lanjut untuk produk dari Bostik ini ya Bu ya nanti. Ya, saya lanjut kembali dari Bapak Demas, ini juga bertanya untuk simple question nih. Kenapa ikonnya Bostik ini lambang gecko Bu? Apakah ada tertentu Bu? Silakan, atau Pak Dwi atau EJ. Pak Dwi Halo Pak Demas. Satu grup. Ya silakan. Izin nih buat Pak Demas, kita refresh. Mungkin saya boleh ini aja ya Pak Ridwan, saya sharing boleh. video corporate ini ya. Ya boleh. Oke, sebentar Pak.
This is the story of a bright, talented animal renowned for its bonding abilities and its adoption by a world leader in adhesive technologies. Bostik. This is the gecko. A gecko is not a salamander, a snake, a chameleon, or a frog. And there are 1,500 different gecko species worldwide. The gecko is our new corporate identity, and this is why we adopted it. The gecko can stick to any type of surface, wet or dry, rough or smooth. And it can even hang its entire body from a ceiling by a single toe. Its adhesion capacities remain unchanged as its toes bond and debond. No need to clean its foot pads to retain maximum stickiness. And it can support up to 40 times its weight. To put it simply, the gecko's capabilities are very similar to ours. Bostik products are adaptive to all types of conditions of use and display the properties our customers need. Just like the gecko, Bostik products adapt to new challenges and new environments with functional properties such as waterproofing, acoustic insulation, fire retardant, or crystal clear. They do a lot more than just stick things together. And as you can see, just like the gecko, Bostik is all about smart adhesives. Our smart adhesive solutions are used all over the world. In the homes you live in, the buildings you work in the shoes you wear, or in all the transportation you take. They all incorporate Bostik products. So stick around. The next Bostik innovation is just around the corner. Pak Ridwan. Ya, silakan. Nggak bisa menjawab ya Pak, tadi dari Pak Dewas. Iya, baik. Terima kasih Pak untuk informasinya. Oke, saya lanjut dahulu ke pertanyaan berikutnya ya. Ini saya akan ambil dari sebentar. Oke, sebentar. Oke, saya akan kembali ambil dari Bapak Nanang. Nah, ini terkait untuk dari Bostik untuk yang PU Construction ini merupakan silen poliuretan multifungsi sambungan apa saja Pak? Dari Pak Nanang untuk yang poliuretan multifungsi Pak silennya. Ini untuk sambungan apa saja? Silakan. Baik, ini kalau Pak Nanang kan sebutan Bostik PU Construction ya Pak. Nah, mungkin yang dimaksud adalah silen Bostik dengan bahan dasar poliuretan ya atau PU. Karena dulu kita punya produk yang namanya PU Construction, tapi saat ini kita sudah gantikan dengan teknologi yang lebih baru. Jadi Bostik untuk silen Bostik berbahan poliuretan ini sebenarnya seperti tadi saya sampaikan di awal, sebenarnya kalau poliuretan itu secara umum dia base adhesion-nya, daerah terbaiknya itu adalah untuk material berpori. Namun dengan teknologi Flex IQ kita, sekarang ini kita nggak hanya bisa digunakan, biasanya kita gunakan hanya untuk precast to precast gitu ya, atau fasad precast, tapi untuk silen-silen ini kita juga bisa gunakan untuk aplikasi fasad seperti aluminium composite panel dan silen fasad dengan batu alam, di mana biasanya kita bisa lihat bahwa fasad dengan ACP itu banyak sekali terjadi staining gitu ya, yang menyebabkan fasad kita jadi kurang bagus, atau bahkan di batu alam pun juga dia bisa terlihat di sambungan dari nut batu alamnya itu terjadi staining. Untuk produk kita sudah teruji tidak timbul staining pada ACP dan batu alam. Ya. Begitu Pak Ridwan. Baik, terima kasih banyak Pak Dwi untuk jawaban dan informasinya. Oke, berhubung waktunya sangat terbatas, dari tim Bostik atau Bu Putri sejauh ini ada yang mau disampaikan untuk teman-teman? Teman-teman jangan khawatir, nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung kontak dari tim dari Bostik ke Bu Putri maupun ke Pak Dwi. Silakan Pak Dwi, ada yang mau disampaikan?
Mungkin Bu Putri kali ya. Bu Putri, apakah akan sejauh ini bagaimana Bu? Ada yang mau disampaikan untuk teman-teman? Oke. Kalau lihat hari ini tadi ada beberapa pertanyaan yang memang belum bisa kita jawab. Mungkin nggak sempat karena waktunya cukup panjang, tapi jangan khawatir buat teman-teman yang masih banyak pertanyaan, bisa langsung kontak kita untuk mengenai Bostik, karena Bostik itu nggak hanya semata-mata sealant dan adhesive saja. Ini hanya sebagian kecil yang EJ sampaikan hari ini, bahwa range produknya Bostik sendiri pun cukup banyak varian range-nya, tapi kita nggak bisa tampilkan semua, nanti mungkin akan berkala. Untuk itu izinkan kita untuk bisa selalu kontak untuk Bapak Ibu, dan jangan terganggu kalau misalnya kita hubungi ya untuk untuk detail lebih lanjut, untuk kita sharing lebih lanjut produk-produknya Bostik ini gitu. Itu aja sih, terima kasih BCI kesempatannya untuk menjembatani Bostik dengan partisipan untuk bisa kita share knowledge mengenai produk Bostik itu sendiri. Oke. Ajay, ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih semua buat semuanya. Terima kasih all the participants for joining in, and terima kasih juga buat BCI for organizing this. As what I mentioned, we have as what Putri has mentioned earlier on, we have a lot of products. So do get in touch with us. Do leave us your contact. Fill out the survey form. And like what I mentioned, next starting 2022, we are going to have a lot of sharing session. Do join us at the Bostik Academy. Yang di situ, what we are going to have monthly session where we are going to engage everybody, and we are going to teach you about all the various technology. Yeah, so this is what Bostik is all about: sharing knowledge and sharing technology. And hopefully what we can do is that we'll make Indonesia building and construction what do you call this in the future, something that everybody can be proud of, that you have done something. Yeah. Okay. Thank you. Thank you AJ.